Baik, kembali lagi bersama saya Dr. Dewa yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Dan isu yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan asuransi profesi. Jadi asuransi memang setahu saya ada bermacam-macam ya. Asuransi kesehatan, asuransi tentang kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi mobil. Nah, di situ ada prinsip-prinsip asuransi yang pada dasarnya adalah mengganti kerugian bila resiko itu terjadi. Misalnya, kita memiliki sebuah asuransi mobil. Berarti kalau mobil kita terjadi apa-apa, maka kerusakan itu akan digantikan oleh asuransi. Nah, bagaimana dengan asuransi profesi? Apakah berarti resiko profesi itu akan diganti? Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam episode kita kali ini. Dan kali ini bersama saya kembali lagi hadir narasumber yang menurut saya ini sudah sangat kompeten di bidang ini, pakar di bidang ini, dan untuk kedua kalinya bisa ketemu lagi nih dengan Prof. Herkutanto. Saya perkenalkan beliau narasumber dari kita hari ini adalah Profesor Dr. Herkutanto, spesialis forensik mediko-legal, sarjana hukum, dan Master of Law. Beliau ini sebagai seorang pakar hukum kesehatan dan mediko-legal dan juga seorang expert di bidang insurance medicine. Nah, untuk topik kita kali ini, maka kita akan membahas sisi asuransi profesi itu dari sudut pandang insurance medicine di Indonesia itu seperti apa. Baik, untuk selanjutnya mari kita langsung bertemu dengan Prof. Herkutanto. Baik, selamat datang Prof. Herkutanto. Terima kasih untuk kesediaannya untuk kembali lagi di podcast kami, Medical Legal Lab. Jangan bosan-bosan ya Prof. Beliau ini adalah seorang pakar dari insurance medicine, jadi sangat cocok dengan topik kita kali ini, yaitu tentang asuransi profesi, Prof. Kalau boleh saya bicara sedikit tentang asuransi profesi, ini perlu kejelasan, Prof. Asuransi profesi ini secara gambaran umum seperti apa? Apakah sama dengan asuransi-asuransi lainnya ya di dalam praktek kita sehari-hari? Terima kasih, Dr. Dewa. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih, Prof. Kita kali ini berbicara tentang asuransi proteksi profesi tenaga kesehatan atau dokter. Ya. Jadi asuransi profesi proteksi, Prof. Proteksi profesi. Proteksi profesi terhadap profesi kesehatan. kedokteran. Nah, ini kita perlu ini Prof, perlu pencerahan Prof ini Prof ya terkait dengan asuransi. Tadi saya mencoba menganalogikan dengan asuransi mobil, Prof. Kalau mobil kan beresiko kecelakaan, beresiko tabrakan dan sebagainya. Nah, kalau asuransi tentang profesi ini berarti juga terhadap resiko atau bagaimana, Prof? Mungkin Prof bisa menggambarkan secara singkat dulu, Prof, overview tentang asuransi profesi seperti apa? Kata kunci asuransi itu adalah transfer of risk. Jadi, risiko yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok itu dialihkan kepada perusahaan asuransi. Risiko apa dalam hal ini? Dalam hal ini adalah risiko profesi, yaitu risiko ketika seorang tenaga kesehatan, termasuk dokter misalnya, dia itu menjalankan profesi di bidang kedokteran atau kesehatan yang lain. Dan apa sih risiko profesi tadi? Bisa berupa reputasi. Yang kedua adalah bisa risiko hukum terhadap dirinya. Dan yang ketiga adalah risiko finansial. Tanpa proteksi artinya adalah ya dia tanggung itu semua risiko itu sendiri. Jadi pada profesi itu melekat 3 resiko tadi ya Prof ya? Betul. Pertama tadi resiko terhadap apa tadi Prof? Maaf. Reputasi. Reputasinya, kemudian terhadap resiko hukum dan resiko finansial. Ada 3 resiko itu di dalam setiap profesi, terutama di tenaga kesehatan Prof ya? Baik, jadi apakah asuransi ini jadi semacam apa Prof? Semacam perlindungan ekstra atau bagaimana? Ketiga risiko itu tadi, itu bisa ditanggung oleh yang bersangkutan sendiri, atau dialihkan. Ketika ditanggung oleh dia sendiri, maka seharusnya bersiap-siaplah kalau risiko itu benar-benar terjadi. Ketika dia mengalihkan, maka tentunya dia akan bisa tidur dengan tenang. Karena risiko itu tadi sudah dialihkan kepada pihak lain. Jadi sekali lagi ya, resikonya profesi dokter itu, misalnya dalam ini lebih sempit ya Prof ya, resiko terhadap dokter misalnya gitu ya, nggak usah tenaga kesehatan, tapi pada dokter, resiko-resiko tersebut akan dialihkan gitu Prof ya, kepada pihak ketiga. Kurang lebihnya seperti itu gambaran singkat dari asuransi profesi ini apa begini? Khususnya adalah resiko finansialnya
Karena masalah reputasi dan hukum itu bisa dijabarkan lebih lanjut, ujungnya adalah apa ya? Finansial. Jadi dari 3 resiko tadi berujung-ujungnya finansial juga gitu, Prof. Mohon tidak disalahpahami, misalnya risiko hukum. Berarti dia bebas sama sekali dari gugatan atau tuntutan hukum. Akan tetapi ketika ada proses hukum, dia akan dengan tenang menjalaninya karena sudah ada advokasi. Oh, baik. Begitu juga terhadap reputasi yang bersangkutan, dia akan didampingi harusnya agar tidak terjadi hal-hal yang lebih merusak reputasinya. Kalau boleh saya simpulkan, jadi lingkupnya tidak hanya lingkup dari asuransi profesi ini tidak hanya terbatas pada finansial, Prof ya. Terhadap pendampingan juga bisa, advokasi, melindungi dari reputasi dan seterusnya seperti itu, Prof ya. Betul. Suatu asuransi yang baik itu kemudian asuransi profesi, proteksi ya, maka dia akan memproteksi itu menyeluruh. Tidak hanya sekedar silakan saya ganti finansialnya, setelah itu silakan Anda urus sendiri, bukan begitu? Oh, baik. Jadi ada Kalau itu bisa terjadi pengcoveran risiko yang tidak tepat. Misalnya finansial tadi tidak digunakan seperti yang semestinya. Dan itulah asuransi profesi yang baik. Oke, jadi itu sekali lagi membedakan antara itu yang lebih menjelaskan menurut saya, Prof, terkait dengan asuransi proteksi profesi ya. Jadi lingkupnya lebih luas, mungkin juga tergantung asuransi yang mana juga, Prof ya. Kalau asuransi yang baik itu adalah yang secara mengcover secara keseluruhan, begitu, Prof ya. Jadi kenapa ya, Prof, dokter ketika sudah menjalankan sesuai SOP, sesuai etik, kira-kira kenapa masih membutuhkan ini gitu loh, Prof? Apa sih esensi dari asuransi proteksi ini? Baik. Ini penting yang Dr. Dewa sampaikan. Esensinya apa tadi? Jadi Dr. Dewa, esensi dari asuransi proteksi profesi itu adalah sebenarnya itu tidak hanya memproteksi dokternya saja, akan tetapi juga memproteksi pihak pasien. Begini, tadi saya sampaikan, di dalam pelayanan kesehatan bisa terjadi risiko profesi yang bentuknya, wujudnya itu adalah suatu kejadian tidak diharapkan pada pasien. Ketika itu terjadi, maka tentunya si pasien itu akan harus dipulihkan kembali hak-haknya. Saya berikan suatu contoh misalnya ya. Saya secara tidak sengaja menyenggol, memecahkan gelas milik Dr. Dewa. Tentunya saya harus mengganti sebesar gelas yang dipecahkan itu tadi. Tanpa katakan harus mempersoalkan bahwa saya telah lalai atau apa. Tetapi kalau untuk di bidang kesehatan itu tentunya tidak seperti itu persis ya. Ada hal yang lebih saja, ya. Hanya perumpamaan saja. Jadi ya. Kemudian tenaga kesehatan itu harus memproteksi pasien terhadap risiko yang ditimbulkannya tadi. Sehingga filosofinya itu adalah dalam setiap penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan atau oleh seorang dokter, terkandung suatu kewajiban untuk memproteksi pasien dari risiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan tindakan medis mereka tadi. Jadi kata kuncinya adalah afirmasi terhadap proteksi untuk tenaga kesehatan dan pasien. Baik. Afirmasi. Baik, jadi kita kan tahu ya bahwa setiap tindakan itu pasti ada resiko ya, Prof ya. Dan resiko itu kan tidak sama dengan kelalaian seperti itu. Jadi penekanannya adalah asuransi itu terhadap resiko. Maksudnya Prof seperti itu ya dengan filosofi yang tadi Prof sudah sampaikan. Jadi itu terkait dengan esensinya begitu, Prof, asuransi itu. Ada satu hal lagi yang saya tambahkan ya. Risiko yang dialami oleh dokter, dia bisa saja khilaf atau lalai, bisa ringan, bisa berat, menyebabkan suatu akibat pada pasien. Si akibatnya itulah yang kemudian kita pulihkan kembali. Jadi kembali ke perumpamaan contoh gelas tadi, Prof. Misalnya Prof tidak sengaja menjatuhkan, pecah, ya kita ganti sesuai dengan gelas yang sama, harga yang sama, kurang lebihnya seperti itu ya, walaupun tidak sama persis gitu, Prof ya. Ada hal-hal yang cukup signifikan berbeda dari bidang kesehatan. Dengan
doktrin volenti non fit injura. Apabila KTD itu adalah termasuk di dalam risiko yang sudah disetujui oleh pasien, tentunya ini bukanlah merupakan risiko yang ditanggung oleh asuransi tadi. Ya. Karena ini sudah disetujui oleh pasien. Jadi boleh nggak kita menganggap risiko yang belum disetujui lah yang kemudian menjadi Betul. Kompensasi dari asuransi? Tapi ini juga mohon tidak disalahpahami. Kalau begitu, kita nggak usah inform konsen saja. Oh, toh ada asuransi. Bukan gitu ya. Kalau toh itu terjadi, maka ada risiko yang lain lagi, risiko reputasi dan seterusnya. Itu akan cukup kompleks. Ya. Baik Prof, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya Prof ya. Ini mungkin terkait dengan dokter ini punya asuransi itu sebaiknya kapan ya? Saya membayangkan seperti ini Prof. Satu kan asuransi tidak wajib ya. Artinya dokter itu bisa berpikir, oh resiko saya kecil kok. Atau mungkin dokter itu bisa berpikir, saya nggak perlu asuransi atau dan sebagainya. Nah, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya asuransi ini? Saya mencontohkan misalnya begini, ketika dokter umum dengan dokter spesialis, itu sepemahaman saya adalah memiliki resiko yang berbeda. Kalau boleh saya katakan, spesialis, apalagi spesialis bedah yang melakukan intervensi, akan punya resiko lebih besar. Atau contoh lain misalnya begini, Prof. Dokter spesialis jantung dengan dokter spesialis jantung subspesialis intervensi. Ini kan resikonya kan pasti berbeda ya, Prof. ya. Spesialis jantung mungkin tidak perlu tindakan invasif, sedangkan kardiologi intervensi memerlukan tindakan invasif. Nah, apakah ini bisa menjadi timing, Prof, untuk dokter itu mulai berasuransi? Atau mungkin Prof ada tanggapan terkait dengan hal itu? Baik. Pada dasarnya, level apapun dokter itu tadi, selama dia melakukan tindakan medis terhadap pasien, dan itu senantiasa menimbulkan risiko, saat itulah dia perlu diproteksi. Patut diketahui, di banyak negara maju, registration atau STR tidak akan keluar tanpa dokter itu mempunyai asuransi proteksi profesi. Karena itu bukan hanya memproteksi dirinya sendiri, akan tetapi juga memproteksi pihak pasien dan juga mungkin memproteksi institusinya. Yang intinya adalah mengurangi sengketa di dalam pelayanan medis. Apabila seseorang tenaga kesehatan, dokter misalnya, itu jelas-jelas lalai, kemudian menimbulkan kerugian, dan mestinya dia mengganti kerugian itu tadi, ganti rugi dong. Seperti misalnya begini, if you broke it, fix it. Kalau memang saya lalai memecahkan gelasnya Dokter Dewa, ya langsung ganti rugi dong, supaya selesai masalah itu tadi. Satu lagi, jangan sampai asuransi itu disalahartikan sebagai saya akan berusaha untuk bertahan, bagaimana ketika lalai saya menang di pengadilan tanpa ganti rugi terhadap pasien. Bukan itu, menzalimi pasien. Ya Prof, ini ada sedikit pertanyaan nih Prof, mungkin agak lucu atau bagaimana ya Prof ya. Jadi terkait dengan resiko, tadi Prof mengatakan ada penekanan terhadap pelayanan terhadap pasien, Prof. Ya. Nah, bisa nggak saya artikan jika pelayanan tidak pada pasien, misalnya dalam hal ini Profesor Herkutanto kan sebagai spesialis forensik, itu ada nggak potensi-potensi risiko dari kerjaan itu dan membutuhkan asuransi? Setiap dokter memiliki suatu risiko profesi. Di dalam kedokteran forensik, itu ada risiko tersendiri. Tetap ada risiko, Prof ya. Ketika dia adalah assessing physician, jadi ketika di dalam melakukan assessment, membuat visum atau keterangan ahli, itu dia melakukan suatu kesalahan atau kelalaian, hal itulah yang diproteksi. Karena kesalahan atau kelalaian tadi bisa berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu. Baik, jadi prinsipnya sama ya, risiko profesi juga ya, tidak melihat pasien atau tidak ada pasien begitu ya, dan tidak harus mengacu pada level tertentu, Prof ya. Dokter umum, dokter spesialis. Dokter spesialis A dan B itu tentu risikonya berbeda-beda jenisnya. Risikonya berbeda. Dan itu akan menentukan besarnya kontribusi atau premi yang akan harus dibayarkan. Hanya itu saja. Tetapi sifat risikonya itu
tetap saja. Makanya di negara-negara lain, negara maju, itu mewajibkan kalau Anda akan dalam tanda kutip mencari nafkah di bidang tertentu, lindungilah orang yang berpotensi Anda celakakan dari risiko itu tadi. Siap-siaplah. Anda punya kewajiban untuk memproteksi tadi, kewajiban moral. Ya. Jadi itu adalah filosofi dari asuransi. Baik, berbicara sedikit mundur ke belakang, Prof. Ya, tadi Prof mencontohkan suatu kewajiban, Prof. Ya. Nah, apakah asuransi tanggung proteksi profesi ini apakah termasuk yang seharusnya diwajibkan atau sementara ini masih opsional aja, Prof? Pilihan saja. Di Indonesia mungkin pemikirannya belum sampai ke sana. Di negara lain itu sudah sampai pada compulsory. Yang diproteksi bukan cuma dokter, tapi pasien juga. Jadi ketika orang itu tidak terproteksi, tidak mempunyai backup finansial terutama, tentunya. Ketika dihadapkan ada masalah begitu tadi, dia akan mati-matian bertahan. Walaupun seharusnya dia itu harusnya ganti rugi, tapi dia bertahan, nggak mau ganti rugi. Karena memang dia tidak terpikir dan tidak siap. Itu yang tidak dikehendaki dan itu keadaan yang tidak bagus sebenarnya. Jadi di Indonesia memang belum familiar, Prof, ya? Atau secara konsep belum sistematis itu? Bahkan sebaliknya, banyak mispersepsi yang timbul dengan adanya asuransi proteksi. Ini menarik nih, nanti mispersepsi ini yang memang nanti harus kita bahas. Karena saya di rumah sakit juga mendengar tuh mispersepsi itu. Tapi setelah ini kita bahas ya, Prof, ya. Baik, Prof, untuk selanjutnya, Prof, ini saya ingin juga bertanya. Ini kan saya menganggap awam lah terkait dengan hal ini ya. Kalau mekanisme kerja asuransi pada umumnya, mungkin saya tahu asuransi ganti kecelakaan mobil, ya mekanismenya bagaimana. Nah, kalau mekanisme kerja asuransi proteksi profesi ini seperti apa secara garis besarnya? Apakah mengganti kerugian finansial saja atau ada aspek lain seperti misalnya tadi Prof sampaikan ada pendampingan, ada perlindungan hukum, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan kejadian tidak diharapkan tadi. Nah, ini mekanisme kerjanya seperti apa, Prof? Mestinya suatu asuransi profesi yang baik itu tidak sekedar mengganti masalah finansial, akan tetapi betul-betul memproteksi dokter dari berbagai macam risiko profesi yang mungkin mekanismenya tidak diketahui oleh dokter itu sendiri. Jadi seperti apa? Jadi harus si pihak asuransi tadi memahami betul-betul bagaimana proses terjadinya risiko itu tadi dan bagaimana memproteksinya. Dan pihak mana saja yang diproteksi itu juga. Baik, kita mulai, maksud saya bisa lebih dijelaskan, Prof, dari bagaimana, saya tertarik tadi di statement bagaimana proses terjadinya. Itu dengan cara apa kita tahu itu? Apa perlu analisis apa bagaimana? Untuk itu, maka pihak asuransi harus melakukan suatu analisis mediko-legal. Analisis mediko-legal. Dan itu tidak mudah. Itu harus dilihat bagaimana peristiwanya, siapa yang terlibat, meliputi standar-standar profesi, meliputi kewenangan klinis, dan banyak hal lain lagi yang harus dipertimbangkan. Yang intinya adalah melihat bagaimana kasus posisi pada dokter itu tadi. Baik, maaf Prof. Jadi terkait dengan analisis mediko-legal, ini memang asuransi yang melakukan atau mungkin asuransi dengan pihak lain atau siapa ini, Prof? Terkait dengan analisis mediko-legal. Kalau saya paham pasti Prof Herku adalah seorang pakar mediko-legal. Apakah orang-orang seperti Prof Herku yang melakukan analisis apa bagaimana, Prof? Terserah pada pihak asuransinya. Apakah dia akan bekerja sama dengan pihak lain atau bagaimana? Terserah. Tapi tentunya tidak semua orang bisa mengatakan dirinya saya pakar mediko-legal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak hanya mendampingi saja atau memberikan advokasi, akan tetapi betul-betul melakukan analisis bagaimana. Dalam analisis itu juga di-assess tidak faktor-faktor yang berkontribusi, siapa saja yang patut dimintai pertanggungjawaban, dan kemudian juga menganalisis seberapa jauh damage, kerugian pasien tadi, termasuk morbiditasnya. Baik, Prof. Bisa nggak disimpulkan bahwa analisis mediko-legal yang segitu kompleksnya itu outputnya adalah semacam seperti positioning dari dokter itu? Ya. Seperti itu kurang lebih. Tidak hanya positioning dokter saja, salah atau tidak.
dalam rangka defense atau bukan, akan tapi dalam meletakkan pada posisi yang sebenarnya. Apabila misalnya dokter itu ternyata tidak patut dipertanggungjawabkan, jelas hal itu harus dipertahankan. Baik. Tetapi misalnya dokter itu nampaknya memang harus bertanggung jawab, maka tentunya segera mestinya diselesaikan sebesar kerugian yang ditimbulkannya itu tadi. Dalam hal ini analisis mediko-legal itu menggunakan tes-tes medikal tertentu, itu ada instrumen-instrumennya tertentu sendiri. Baik, jadi tidak semudah itu Prof ya kalau bicara asuransi yang hanya terbatas pada finansial, Anda rugi berapa, Anda merugikan berapa, kami bayar berapa, tidak sesederhana itu Prof ya. Jadi harus ada proses yang dari Prof sebut adalah analisis mediko-legal, seperti itu ya Prof. Selain itu, tidak hanya analis saja, setelah itu ada yang namanya advokasi. Advokasi ya, menjadi pendampingan dan sebagainya gitu. Salah Prof, satunya pendampingan. Salah satunya Akan pendampingan. tapi adalah bagaimana itu kemudian memberikan nasihat-nasihat baik pada dokter maupun kepada penyelenggara kesehatan lainnya yang terkait dalam hal itu tadi. Itu apa yang harus dilakukan, do and don't-nya, supaya hal itu terselesaikan dengan baik. Termasuk juga misalnya berbicara dengan pihak pasien atau pihak pengacaranya pasien, itu dilakukan advokasi itu. Ya. Dan itu merupakan suatu seni tersendiri, Dr. Leo. Seni tersendiri, baik. Jadi yang saya garis bawahi Prof ya, jadi asuransi profesi itu lingkupnya luas tadi ya, sebagai kita awal kita bilang bahwa tidak hanya mencakup finansial, tapi ini tadi tambahan dari Prof adalah termasuk analisis mediko-legal dan juga advokasi yang kemudian banyak tadi yang Prof sampaikan terkait dengan advokasi tersebut gitu ya Prof ya. Ada satu konsekuensi apabila cuma finansial saja. Oh begitu. Nanti ketika ada hanya finansial saja, tidak dilakukan hal-hal demikian, maka proteksi finansial itu tadi digunakan secara tidak tepat misalnya. Misalnya pada kasus di mana pasien atau pihak pasien atau pihak penggugat itu seharusnya tidak mendapatkan ganti rugi sebesar hal itu tadi, maka tentunya ini akan salah kaprah. Atau sebaliknya bahkan, seharusnya mendapatkan yang lebih besar tapi dia mendapatkan yang lebih kecil dan terusnya. Boleh nggak kita membuat perumpamaan analisis mediko-legal ini seperti halnya seorang verifikator seperti itu? Agak sama atau tepatkah perumpamaannya apa seperti apa Prof? Karena kan dia itu harus jauh lebih kompleks daripada sekedar verifikator. Kalau verifikator itu adalah menyamakan antara hal-hal yang diduga untuk hal-hal tertentu dibandingkan dengan kenyataannya. Semacam qualified, verified. Ini bukan, ini adalah analisis. Oh, baik, jadi tidak sama Prof ya, tidak bisa disamakan. Karena dia harus juga melakukan tes-tes atau uji-uji mediko-legal tertentu. Baik Prof, mungkin sudah lengkap terkait dengan asuransi profesi, sudah ada gambaran jelas lah sekarang bagaimana konsep-konsep dari asuransi profesi. Untuk pertanyaan selanjutnya gini Prof, ya kita praktek di lapangan, di rumah sakit, kan pasti ada resiko tadi yang disebutkan pada tadi oleh Prof sudah disebutkan. Nah, ini bagaimana jika misalnya nih Prof, dokter tuh nggak punya asuransi profesi misal, kemudian ada suatu komplain ataupun klaim bahkan dari pasien terkait dengan isu atau dugaan sengketa medik. Dan kemudian berproses nih Prof, entah itu proses masih di tingkat luar pengadilan maupun yang sampai ke polisi misalnya. Nah ini kira-kira kalau dokter-dokter yang seperti ini tanpa asuransi profesi bagaimana? Apakah dia berarti akan menghadapi itu sendiri? Kalau saya pikir kalau misalnya dokter menghadapi itu sendiri agak sulit karena satu mungkin ketidaktahuan, kemudian bagaimana sih psikisnya si dokter dan bagaimana kemudian konsentrasinya mungkin untuk pasien-pasien selanjutnya itu apa gimana? Jadi dampaknya seperti apa kira-kira Prof? Apabila seseorang yang tidak tercover, maka patut kita pertanyakan, profesionalkah dia? Yang artinya adalah dia membuat suatu hal yang tidak pasti bagi dirinya sendiri. Ada suatu ketidakpastian. Katakan hal itu yang akan dipilih, maka apabila risiko itu benar-benar terjadi, maka dia akan terkuras segala energinya bahwa semua sumber dayanya akan terkuras.
Bahkan tidak tertutup kemungkinan hasil praktek yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun akan terkuras dalam sekejap saja tadi. Jadi artinya adalah yang bersangkutan itu tidak begitu memahami what is risk. Padahal dunia kesehatan, dunia kedokteran itu adalah sebenarnya itu adalah penuh ketidakpastian dan penuh risiko. Harusnya seorang dokter paham apa itu risiko. Saya tertarik dengan tadi Prof mengkaitkan dengan profesionalisme. Artinya tadi saya sempat berpersepsi, mungkin salah Prof ya, justru ketika dokter tidak ikut itu malah dia profesionalismenya dipertanyakan. Baik. Karena dia mengetahui resiko, maksudnya begitu Prof? Apa itu profesionalisme? Profesionalisme itu adalah suatu sikap altruistis, tidak egoistis terhadap dirinya sendiri, akan tapi juga memikirkan pihak kliennya. Itu baru profesional. Kalau suatu ketika saya hilaf atau lalai atau apa juga ya, terus pasiennya bagaimana? Terus kalau kita berpikir, ya gimana nanti saja. Dan ketika risiko itu benar-benar terjadi dan itu di luar kemampuan saya untuk meredress atau memulihkan kerugian pada pasien tadi dan saya tidak bisa memulihkannya, apakah itu dikatakan suatu tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab? Di mana akuntabilitas dia? Baik. Oleh karena itulah, maka negara-negara lain yang maju itu merupakan suatu bagian dari profesionalisme itu. Ya. Ini kan berarti di Indonesia menurut Prof untuk terkait dengan asuransi profesi belum menjadi kewajiban. Tapi boleh nggak misalnya saya menganalogikan nih, coba saya analogikan lagi, benar dan tidaknya coba nanti Prof tanggapi ya. Ketika kita perpanjang STNK Prof, di Indonesia nih Prof ya, di Indonesia kita perpanjang STNK. Setahu saya kita bayar asuransi Prof. Asuransi jasara harja ya? Jasara harja, wujudnya seperti itu. Nah, itu kan adalah sebenarnya bahwa konsep kita berkendara itu pasti memiliki resiko. Bisa nggak ini disamakan dengan di dunia kesehatan? Bahwa setiap tindakan dokter atau setiap profesi dokter itu punya resiko. Ya. Nah. Itu menganalogikan dan juga membuktikan suatu akuntabilitas publik yang baik. Negara pun sudah menerapkan akuntabilitas publik yang baik, yaitu bahwa setiap negara itu membolehkan adanya suatu usaha atau kegiatan lalu lintas itu berpotensi ada risiko yang tidak diharapkan tentunya. Dan kalau risiko itu terjadi itu tadi, itu betul-betul itu sudah dipikirkan sehingga diwajibkan untuk pengendara kendaraan bermotor atau pemilik kendaraan bermotor, artinya adalah yang mereka yang melakukan aktivitas di bidang itu untuk kemudian memiliki akuntabilitas publik terhadap risiko yang berpotensi ditimbulkannya. Bukan sekedar misalnya, ya bagaimana nanti sajalah, mari kita berkelahi, itu misalnya. Jadi saya dapat pahami ini bahwa kendaraan punya resiko, misal nih nabrak orang gitu ya, sehingga atas potensial resiko itu dia membayar asuransi. Berarti bisa berlaku juga untuk di dunia kesehatan, tapi di Indonesia belum berjalan sepenuhnya. Di luar negeri apakah sudah, setahu Prof, apakah sudah ada yang berlaku sistem seperti itu? Oh sudah pasti. Bahkan kalau tidak salah di Malaysia pun STR itu nggak bakal keluar kalau nggak ada asuransi tadi. Semacam juga misalnya ketika orang akan mengemudikan kendaraan bermotor tadi ya, di situ akan dilekati bahwasanya kendaraan bermotornya tadi berpotensi itu akan menimbulkan risiko. Masalahnya adalah kalau risiko itu terjadi, terus siapa yang mikirin? Masuk akal Prof ya, jadi seperti itu ya. Alasan seperti kata kuncinya adalah duty of due care. Apakah kita peduli terhadap potensi penderitaan orang lain yang di baik. Jadi akan berpotensi. Itu kaitannya dengan akuntabilitas dan profesional begitu Prof ya. Karena profesionalisme kata kuncinya adalah akuntabilitas, accountability, professional accountability. Bahkan yang bukan keprofesian, misalnya mengemudikan kendaraan bermotor pun, itu juga sudah dilekati dengan akuntabilitas publik, apalagi yang profesi gitu Prof ya. Yang berkaitan dengan keselamatan pasien mungkin begitu ya Prof ya. Betul. Oh baik. Ya ini masukan gambar juga nih buat saya Prof. Saya pikir asuransi itu pilihan ya. Tapi
Walaupun di Indonesia memang masih pilihan, tetapi setelah mendengar itu kaitannya dengan akuntabilitas dan profesional, saya jadi berpikir ulang lah untuk terkait dengan konsep tersebut gitu, Prof. Baik, Prof. Ini sekarang yang mungkin yang terakhir, Prof, ya. Kita menjelang waktu selesai juga. Ini terkait dengan mispersepsi yang tadi kita sempat sebutkan di awal terkait dengan mispersepsi. Ini saya coba berikan gambaran berdasarkan cerita dari teman-teman, kemudian cerita dari bahkan dari dokter sekalipun. Ini ada mispersepsi seperti ini, Prof. Termasuk dari pasien ya mispersepsinya. Jadi jika seorang dokter itu punya asuransi profesi dalam hal ini, kemudian dokter itu menggunakan itu dalam kasus suatu perkara. Misalnya ada klaim dan sebagainya dengan memberikan kompensasi. Mispersepsikah ini, Prof? Apakah berarti dengan membayar kompensasi itu sebagai pengakuan bersalah atau rasa bersalah dari dokter sehingga kemudian dia memberikan kompensasi kepada pasien? Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada mispersepsi terkait dengan pemberian kompensasi itu sebagai, maaf ya kalau konotasinya agak jelek ya, Prof, sebagai uang tutup mulut gitu, Prof. Uang tutup mulut kepada pihak pasien supaya dia nggak keluar-keluar dan seterusnya nggak diviralkan dan sebagainya. Kemudian dikasihlah kompensasi tersebut berdasarkan asuransi profesi. Nah, ini bagaimana tanggapan Prof terkait dengan mispersepsi seperti ini dan juga saya juga mencatat kalau ada anggapan ini bahkan dari sejawat-sejawat kita sendiri bahkan yang berpikir bahwa oh saya punya asuransi berarti saya tanda kutip ya ugal-ugalan sedikit nggak apa-apa. Toh kalau ada cedera, toh kalau ada kesalahan ada asuransi kok. Nah, bagaimana tanggapan Prof terkait dengan mispersepsi yang seperti ini? Mispersepsi itu bersumber pada cara berpikir yang lebih ke arah egosentris, bukan sosiosentris. Kalau dilihat tadi, itu adalah uang tutup mulut supaya saya tidak dirusak reputasinya. Kemudian memberikan ganti rugi, itu artinya pengakuan saya bersalah. Fokusnya adalah saya. Egosentris ya. Harusnya adalah dengan memberikan katakan ganti rugi, itu artinya adalah memulihkan, kata kuncinya adalah pemulihan. Memulihkan bagaimana si pasien itu tadi itu mendapatkan hak-haknya yang tadinya itu cedera menjadi pulih kembali. Harusnya di dalam konteks rasa keadilan itu tadi, bagaimana pasien, bukan bagaimana saya. Ya. Apalagi yang paling celaka itu adalah mengatakan, oke, saya sudah terproteksi asuransi, jadi saya boleh malpraktek sebebas-bebasnya. Ya. Itu adalah keliru tadi. Jadi ya yang bagaimana cara kita meluruskan pandangan ini, Prof. Kalau kita bisa mungkin dalam podcast ini kita bisa memberikan insight bagi mereka-mereka yang mungkin punya pemahaman seperti itu, Prof. Jadi tadi Prof sudah sampaikan bahwa itu dari sisi egosentris ya. Nah, ini bagaimana, Prof? Jadi artinya adalah ya dalam hal ini tentunya pembinaan oleh organisasi profesi itu harus terus dilakukan tentang apa? Profesionalisme. Apa sih profesionalisme? Profesionalisme itu bukannya berarti seseorang itu kompeten, mempunyai kapasitas melakukan ini itu dengan baik. Bukan itu. Itu adalah lebih ke arah egosentris. Akan tapi lebih kepada bagaimana dia memikirkan pasien. Duty of due care. Itu adalah profesionalisme. Bukan suatu keterampilan yang wah begitu tadi. Tapi bagaimana dia mikirin pasien, mikirin kliennya. That's professionalism. Ya, jadi jelas ya, Prof. Kalau mispersepsi tadi, yang tadi kan saya sampaikan di awal, pemberian kompensasi itu bukan sebagai permintaan pengakuan bersalah, bukan, Prof ya? Bukan ya. Dalam hal ini bisa Prof lebih jabarkan nggak? Kenapa bukan? Kalau toh ada pihak-pihak tertentu menginterpretasinya itu, kita nggak bisa mencegahnya. Silahkan saja. Kalau misalnya tadi ya, pengakuan bersalah, so what gitu. Terus akhirnya di blow up. Lihat nih, dia itu bersalah. Buktinya apa? Dia membayar, begitu tadi. Pelanjutannya apa? Ketika bersalah, maka orang yang menyatakan bersalah tadi akan kemudian melakukan tindakan selanjutnya, menyiarkan jangan ke dokter itu lagi, bla 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 dan terusnya. Hal-hal yang negatif semacam itu. Itu memang terjadi, Prof. Jadi terjadi ketika ada semacam kompensasi. Saya waktu itu tidak tahu apakah itu bersumber dari asuransi profesi maupun atau dari anggaran yang lain.
Tapi tadi yang Prof sampaikan tuh benar. Jadi ketika kita tidak bisa mencegah persepsi orang mengaitkan ini dengan berarti dia bersalah. Nah, pertanyaan saya, supaya kasus ini atau sengketa ini selesai, ya, dan tidak menyebar kemana-mana dan benar-benar case close, ini apa upaya yang harus dilakukan oleh teman-teman dokter ataupun rumah sakit? Apakah kita perlu buat semacam perjanjian tertulis apa bagaimana, Prof? Justru disinilah letak peranan dari pihak asuransi profesi tadi. Dia bukan hanya segera memberikan bantuan finansial atau menyelesaikan masalah klaimnya saja, tapi ikut memikirkan bagaimana masalah reputasi dari dokter itu juga terpelihara. Dengan cara dia memberitahukan apa yang harus dikhawatirkan dan apa yang tidak harus dikhawatirkan. Sebab bisa saja terjadi begini misalnya, seorang dokter katakan tidak bersalah, tapi kemudian diklaim dan kemudian diintimidasi dengan cara bahwa dia itu akan kemudian dihancurkan reputasinya melalui media sosial. Itulah pentingnya dari awal adanya medico legal analysis. Yang artinya adalah dokter itu sebenarnya itu bersalah apa enggak sih? Kalau misalnya dokter itu tidak bersalah dan kemudian diancam, ini kan suatu pemerasan. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Maka advokasi yang dilakukan oleh pihak medico legalnya asuransi itu harus tepat. Misalnya mengarahkan atau apa nih Prof? Konkretnya gimana? Contohnya gimana? Misalnya adalah ketika diancam akan membeberkan ke media, diviral dan seterusnya tadi ya, itu kan baru ancamannya. Jadi disampaikan kepada pihak dokter bahwa hal itu akan bisa diketahui oleh khalayak ramai bahwa sebenarnya itu posisinya bagaimana. Kalau misalnya posisinya dokter yang betul, itu tentunya itu akan tidak digubris. Itu pertama. Dan yang kedua, itu adalah kalau toh diviralkan, siapa sih yang membaca? Di media mana sih? Nampaknya apa yang dikhawatirkan oleh dokter itu tadi, itu adalah tentunya sangat berlebihan. Dan kalau diviralkan pun, dampaknya apa sih? Belum tentu, justru akan berbalik pada dampak pasien itu sendiri. Citra pada mereka yang memviralkan, itu justru akan tercederai oleh perbuatannya sendiri. Artinya itu menjadi lingkup dari si analisis mediko legal ini dalam hal pendamping mediko legal ini dalam hal mengadvokasi kliennya, gitu ya Prof ya. Nah, termasuk ketika misalnya apa-apa yang harus dilakukan, bagaimana bersikap ketika ini viral dan sebagainya, dan bahkan bisa saja melaporkan sesuatu yang tidak benar itu, misalnya ada unsur-unsur pemerasan atau hoax dan sebagainya. Itu seperti itulah kurang lebih gambarannya Prof ya. Nah, kembali lagi pada intinya adalah bagaimana asuransi ini seperti yang dikata Prof itu mengcover resiko-resiko yang ada di dalam profesi. Jadi resiko reputasi, resiko hukum dan resiko finansial. Artinya ini semua tercover dalam asuransi. Nah, berikutnya adalah ada pendampingan atau ada advokasi dari seorang mediko legal terkait dengan bagaimana dokter ini harus bersikap. Seperti itu ya Prof ya. Dan terakhir adalah ketika berbicara tentang pemulihan, tadi yang Prof sampaikan, itu memang harus perlu dikasih kisi-kisi nggak Prof? Tadi yang saya belum terjawab adalah dari Prof adalah, apakah supaya kasus ini case close, tidak viral lagi, apakah kita ini perlu hitam di atas putih Prof? Karena saya pernah diskusi dengan beberapa teman di rumah sakit, ada baiknya mereka meminta seperti itu. Ya. Nah, menurut Prof bagaimana terkait dengan hitam putih tadi Prof? Tentunya setiap bidang mediko legal yang ada di dalam asuransi tadi mempunyai suatu teknik tersendiri. Itu akan sangat bervariasi. Dan itu ada yang efektif, ada yang juga yang tidak efektif. Jadi walaupun sudah katakan diberikan kompensasi, tidak ada kepastian bahwa si dokter tadi tidak akan diganggu lagi, seolah begitu. Berarti harus ada hitam putih kalau gitu, biar ada kepastian. Hitam putih pun belum tentu efektif. Belum tentu efektif. Oh. Jadi, karena itu ada teknik-teknik tertentu. Tapi menurut Prof lebih baik nggak ada hitam putih? Ini saya rasa mewakili beberapa pertanyaan umum dari seorang dokter maupun rumah sakit. Ada, menurut saya. Harus ada di atas putih. Jadi sebaiknya lebih baik memang harus ada hitam di atas putih, Prof ya. Dan ini memang salah satu bagian dari peran dari
advokasi yang dilakukan oleh medico legal, begitu Prof ya. Baik, ya, saya rasa ini sudah mendekati akhir, Prof, sudah jelas semua bagaimana asuransi profesi itu membedakan dengan asuransi lainnya ya. Dan mungkin sebagai terakhir, Prof, mungkin terakhir terkait dengan topik kita hari ini, mungkin Prof ada closing statement terkait sebelum kita akhiri episode kali ini, Prof, silakan. Ya, professional indemnity insurance itu adalah bagian dari profesionalisme, karena di dalam setiap penghasilan yang diterima oleh si profesi tadi, tersimpan kewajiban untuk memproteksi pihak pasien. Yang pertama. Yang kedua adalah prinsip, if you broke it, fix it. Kalau memang Anda khilaf membuat orang lain cedera atau rugi, ya perbaikilah. Baik, itu sangat menarik sekali. Jadi menurut saya itu menjawab semua isu-isu dan mispersepsi tentang asuransi profesi yang ada di kalangan kesehatan, mau baik di dunia kesehatan maupun dari pihak pasien ya. Terima kasih banyak Prof. Herkutanto atas masukan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di episode-episode lainnya. Itu saja mungkin ya, sekian untuk episode kali ini. Semoga teman-teman, sejawat-sejawat, dan masyarakat bisa teredukasi dengan adanya info tentang asuransi profesi ini. Dan semoga tidak ada lagi mispersepsi tentang asuransi profesi kali ini. Baik, terima kasih. Saya Dr. Dewa undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.